Udah, kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasanya, silakan untuk KM berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Nihil ya, hadir semua ya? Ya, Bu. Kalau nihil, kita lihat. Silakan boleh buka HP-nya. Di situ ada, kalian masuk ke Google Classroom ya seperti biasanya ya. Mau apa kita anak-anak biasanya? Baca free. Silakan, di situ ada link yang harus kalian kerjakan. Boleh buka linknya? Sudah? Silakan kerjakan dengan baik. Jangan ada yang nyontek ya. Sebisa mungkin. Silakan. Itu soalnya benar salah. Soalnya ada 10 dan di situ kalian bisa terlihat seberapa konsep kalian itu paham dengan materi yang akan kita pelajari. Sudah anak-anak? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, lanjutkan yang belum 5 menit. Oke, udah selesai semua? Sudah, alhamdulillah. Ada apa saja sih organ yang terdapat di sistem peredaran darah? Acungkan tangan yang bisa. Acungkan tangan. Ayo, siapa yang mau? Ya, suka. Darah, pembuluh darah, dan jantung. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Nah, gambar apa ini ya? Ini gambar darah. Ini cek darah. Pernah lihat orang yang cek darah itu di mana? Di puskesmas, di rumah sakit. Itu terjadi ngapain? Apotik? Jadi lagi ngapain ya? Mengecek gula darah. Selain itu ada lagi nggak? Golongan darah seperti ini? Bukan ya? Alhamdulillah sekolah kita sehat, tidak ada sama sekali yang terkena COVID ya. Oke, alhamdulillah. Nah, selain itu tadi cek darah itu digunakan tadi untuk ngecek penyakit, bisa juga infeksi yang diakibatkan oleh virus, bisa juga tadi karena penyakit anemia, leukemia itu bisa dicek lewat darah tersebut. Oke, lanjut. Kemudian coba gambar apa ini? Ada yang tahu? Data penyakit stroke. Di mana? Di Indonesia. Coba lihat. Yang paling banyak terjadinya apa? Penyakit apa? Tadi penyebabnya penyakit stroke itu diakibatkan oleh pembuluh darah ya pecah di bagian otak. Ya. Kemudian untuk itu kita harus berbaik hati terhadap tubuh kita karena kita harus menghormati tubuh kita karena tubuh kita yang melayani kita dengan baik. Sesungguhnya kita lebih membutuhkan tubuh kita dibandingkan tubuh kita yang membutuhkan kita. Nah, cintailah diri kita. Bagaimana caranya? Dengan menjaga kesehatan. Karena sehat itu sangat mahal. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan menelaah hubungan struktur dan fungsi dengan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, merinci hubungan struktur dan fungsi dengan gangguan atau kelainan penyakit pada peredaran darah melalui studi literatur. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan struktur, fungsi dengan gangguan dan kelainan pada jantung melalui studi literatur. Dan yang terakhir, mengaitkan teknologi sistem sirkulasi dengan jenis gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi itu sama dengan sistem peredaran darah. Jadi, apa ya kira-kira yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Selanjutnya, wah, ini gambar apa ya anak-anak? Ini apa orangnya? Lagi terkena? Serangan jantung.
Penyakit jantung koroner terjadi karena endapan kolesterol menumpuk dan memicu peradangan di pembuluh darah arteri koroner. Iya, di situ terjadi karena ada pembuluh darah yang ngeflek ya di bagian arterinya. Makanya terjadi serangan jantung koroner. Nah, pinter ya, tepuk tangan. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana di situ akan ada penyelesaian masalah. Di sini nanti kalian ada LKPD yang ibu bagikan ya, sama ada number head together, karena di sini berkolaborasi dengan number head together. Nanti kalian boleh mengambil nomor-nomor di sini buat taruh di kepala, dan itu digunakan untuk presentasi. Nanti ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk presentasi. Makanya harus semuanya bisa mempelajari materi ini. Siap? Siap.
informasi penting yang kami peroleh terhadap pengamatan yang kami lakukan terhadap bacaan di atas adalah: 1. Semakin tinggi tekanan darah seseorang, semakin tinggi pula resiko orang tersebut terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. 2. Awal dari semua penyakit komplikasi itu yaitu kehilangan. Tidak heran penderita bisa langsung jatuh secara tidak sadar tiba-tiba. Ada yang jawaban lain? Ada. Ya, boleh. Serangan jantung disebabkan oleh darah tinggi. Tepuk tangan ya. Jawabannya bisa. Ada yang beda lagi? Udah sama ya? Untuk di poster ini dijelaskan tentang hipertensi. Hipertensi itu pengertiannya, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih kecil sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah distolik lebih kecil sama dengan 90 mmHg. Nah, untuk gejala hipertensi tersebut ada sakit kepala dan juga ada penglihatan kabur. Yang ketiga ada mudah lelah. Untuk mencegah kita harus waspada dengan cara patuh. Yang pertama itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Untuk A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi yang seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Tersumbatnya aliran darah dalam pembuluh darah dan aliran darah menjadi tidak normal. Lanjut, pencegahannya gimana? Pencegahannya anioplasti, yaitu teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka. Tepuk tangan. Lanjut. Nah, kita lihat kesimpulan nih. Kita sama-sama menyimpulkan untuk gangguan peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada 3 seperti ya. Bisa diakibatkan oleh darahnya sendiri, bisa diakibatkan oleh peredaran darah, bisa diakibatkan oleh jantung. Nah, untuk yang tadi darah sudah disebutkan ya sama Arif, ada anemia, sama siapa juga, ada leukemia, ada hipertensi, ada hipotensi, ada hemofilia, thalassemia. Itu kan sudah kalian mungkin sudah membaca modulnya juga ya. Kalau anemia itu darah kekurangan darah, kalau leukemia kanker darah, kalau hipertensi darah tinggi, kalau hipotensi darah rendah gitu ya. Kemudian lanjut ada yang kedua berkaitan dengan jantung. Itu jantung ada PJK atau penyakit jantung koroner. Nah, tadi sudah videonya sudah ada, itu jauhin yang tadi sudah di video kan ya, ada apa aja? Menghindari rokok. Siapa nih yang rokok ya? Hindarin. Tolong dihindarin ya. Kemudian ada juga jantung kardiomyopati dan yang lainnya ya. Dan terakhir ada berkaitan dengan pembuluh darah. Gangguan pada pembuluh darah itu bisa terjadi karena tadi ada varises. Kalian nih kalau lari-lari, habis lari-lari olahraga jangan langsung nekuk ya kakinya, tapi harus diluruskan karena bisa jadi nanti akan mengakibatkan pembesaran pembuluh darah pada bagian hati. Ya, hati-hati. Kemudian ada lagi yang bolus dan yang lainnya ya. Dan yang ada di LKPD salah satunya adalah arteriosclerosis. Tadi kan ada ya. Untuk gangguan untuk penggunaan teknologinya di sini ada elektrokardiografi dan cuci darah. Tadi sudah dibahas lagi ya. Oke, ada yang tidak paham untuk materi hari ini? Oke. Ya, yang masih kurang paham silakan boleh bertanya ya. Sudah paham? Gimana? Sumbatan itu apa Bu? Sumbatan. 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 Jadi kiranya tersumbat peredaran darahnya itu tersumbat. Unik ente. Nah, bisa jadi orang tersumbatnya itu tadi ada flare,
lagi penyakit. Ya. Harus potong sebelum kita potong. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan penghargaan pada kelompok yang terbaik. Diraih oleh siapa ya kira-kira?